membaca. Bang, sini. Nanti kamu sendirian situ. Yang terakhir adalah nomor 10. Guru dapat salah satu menjadi sosok yang mampu membangkitkan sifat-sifat baik kepada siswa, baik itu di bidang inovasi, etos, dan kedisiplinan. Metabolisme ini adalah reaksi kimia yang berlangsung pada tubuh makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Ketika kalian makan, tadi pagi makan apa? Nasi. Nasi itu kalau diubah dengan bantuan enzim amilase yang berada pada apa yang dibilang kemarin, mulut akan mengubah zat tepung menjadi iya, zat tepung menjadi glukosa. Itu adalah peristiwa metabolisme. Nah, kalian berbicara mengenai paru-paru, ya? Paham? Oke. Yang ketiga, kulit. Mengenai kulit. Itu kulit atau paru-paru? Coba lihat. Kulit. Oh ya, kulit ya. Dan yang keempat, kalian mekanisme pembentukan kulit. Iya, karena kalian membaca. Jadi kejadian yang tidak biasa kalian lihat dan kalian hanya bisa, oh kok gitu, nah itu namanya stereotip. Paham ya? Oke, yang kedua apa? Diskriminasi. Apa diskriminasi? Di situ perilaku negatif atau membahayakan terhadap anggota kelompok tertentu semata-mata karena keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Kalau diskriminasi ini adalah ada dua kelompok, kelompok A, kelompok B, ya kan? Kelompok A ini mendiskriminasi kelompok B. Kenapa? Karena kekuatan mereka lebih kuat. Jadi ibaratnya gini, diskriminasi itu kayak menghakimi satu kelompok, bisa dari suku atau agamanya, yang dihakimi oleh kelompok yang mayoritas. Paham? Dengan kelompok yang pertama dulu, kinestetik. Silahkan maju. Jadi dari cerita yang saya baca itu menceritakan pekerjaan seorang pramugari yang dianggap sangat glamor, namun dia tidak bisa melihat sisi negatif dari pekerjaan pramugari tersebut. Jadi kan kita melihat pekerjaan pramugari itu enak-enak saja kan di pesawat, namun banyak resiko yang harus ditanggung oleh seorang pramugari tersebut. Iya. Si Edi tahunya lah, pernah jemputnya. Gak tahu dia kapan waktu makannya. Karena masing-masing kita memiliki jam makan yang berbeda-beda. Ya. Nah, itu gerakan lambung tadi dipengaruhi oleh saraf tidak sadar. Atau kau tahu, Dedek, satu hari ini udah berapa kali jantungku berdetak? Ya tahu kan? Ya. Tapi walaupun Anda tidak sadar, semua organ itu tetap bekerja. Ya, disiplin organnya. Karena apa? Ada perintah otak pada saraf tidak sadar. Ya. Makanya orang koma, tahu orang koma? Orang koma sekalipun aku, intinya dia belum apa ya, kalau orang sekarang bilang meninggoy ya. Intinya dia belum meninggoy, tapi organ dalamnya tetap bekerja. Ada ketiga sistem yang saling bekerja sama, yaitu sistem saraf, sistem indera, sistem hormon. Iya. Nah, sistem indera apa aja? Alat indera yang kamu ketahui, coba. Apa lagi? Lidah. Yaitu mewarnakan wajah
memberitahukan kepada umat pada zaman dahulu tentang kerajaan Allah, tentang keselamatannya, bagaimana supaya manusia itu selamat, ya kan? Kalau kita selamat ke mana? Ke surga. Nah, coba dulu baca Mikael yang ini. Masing-masing kelompok ya menyampaikan apa hasil diskusi kelompoknya untuk mengenal masing-masing tokoh yang saya berikan tadi. Ya, Siapakah tokoh Mangunwijaya itu? Tokoh Mangunwijaya itu adalah merupakan salah satu pejuang HAM di Indonesia sebagai pengikut Yesus. Ia berkomitmen untuk membela orang-orang kecil, orang miskin, serta orang-orang yang tertindas sampai akhir hayat hidupnya. Yang kedua, apa saja yang telah diperjuangkan dalam hidupnya sebagai Yesus. sebagai pengikut Yesus ya. Yang diperjuangkan oleh Romo Mangunwijaya, pandangan gereja tentang hak asasi, yakni hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah. Hak ini bersifat asasi bagi manusia karena jika hak ini diambil, ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi. Sebutkan tokoh-tokoh Katolik lain yang kalian kenal di dalam mereka berjuang untuk nasib hidup orang lain yang tertindas. Tokohnya itu Romo Mangunwijaya. Terima kasih ya Cindy. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Yang dilakukan oleh Romo Mangunwijaya yaitu adalah beliau selalu membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Ya, banyak hal yang dilakukan oleh Romo Mangunwijaya untuk kaum miskin. Kenapa? Karena biasanya orang yang tidak punya, orang yang susah, orang yang miskin itu orang-orang yang tidak bisa membela haknya sendiri. Maka dibutuhkanlah tokoh pejuang kemanusiaan yang bisa membela hak-hak orang miskin. Ya, itu Romo Mangunwijaya. Yang kedua tadi di kelompok 2 adalah Romo atau disebut dipakai Uskup Helder, ya, Uskup Agung Helder. Siapa beliau? Beliau adalah seorang uskup ya yang selama hidupnya membaktikan diri kepada orang miskin. Bahkan uskup ini membeli tanah untuk tempat tinggal orang miskin. Ya, dia membaktikan dirinya dengan sungguh bagi orang miskin. Dan setelah kalian baca tadi, mungkin kalian melihat bagaimana uskup ya Agung Helder ini meninggal. Beliau meninggal pada saat ya mempersembahkan Ekaristi atau pada saat konsekrasi ya. Jadi seperti biasa pertemuan kita di jam ke-7 ini berbeda di pertemuan kita. Nah, jadi sebelum dimulai, saya minta untuk Asekel untuk buat doa sebelum kita. Silakan. Teman-teman, sebelum kita bacakan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Untuk agrikultur, pertanian, perkebunan, dan juga ada untuk perumahan. Ya, itu semuanya ada kegunaannya. Dan yang tidak digunakan itu tentu harus dilakukan reboisasi. Nah, kan? Oke. Untuk sekarang coba kamu buat analisa terhadap informasi tersebut. Tambahannya bisa kamu baca informasi-informasi buka di komputernya di depanmu, ya, informasi tentang deforestasi di Indonesia. Ya, silakan dibuka komputernya sambil menganalisis deforestasi itu dan kelompokkan. Kita gunakan fondasi dekomposisi. Silakan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, coba kamu mengerjakan berpasang-pasangan dengan orang yang sebangku denganmu. Ya, silakan supaya kita dapatkan
hasil dari analisanya. Mana yang bisa diterima, mana yang tidak. Ya. Analisis dari apa yang dipertanyakan di situ, coba cari seperti apa sebetulnya yang terjadi. Deforestasi itu seperti apa? Apakah betul-betul hanya merusak hutan atau gimana? 4, 5 tambah 2, 4 tambah 4 adalah 8. 5 tambah 2, 7. Nanti ada juga jenisnya seperti ini, Ibu tuliskan di papan tulis ya, sebelah sini ya. Oke, Ibu tuliskan. Ada sebuah matriks, contoh lain ya, karena itu contohnya sedikit sekali. Kita masih ke penjumlahan. Ada matriks M, di mana kita buat elemennya itu atau ordonya misalkan 5, 2, 3, 1. Dan ada matriks A, elemennya terdiri dari 6, 3, 2, 4. Nah, ini adalah dua matriks, yaitu yang berordo 2 kali 2. Ini dikatakan matriks 2 kali 2 karena dia terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Iya. Sekarang kita menjumlahkan matriks ini. Kalau ini kan hanya terdiri dari 1 baris. Kalau 2 dia seperti ini. Perhatikan. Bagaimana kita menjumlahkan 2 matriks berikut? Dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Lihat, perhatikan seletak. Di mana di sini kita buat kurung kurawal. Ini sama dengan 6. Samakah letaknya? Sama. 2 sama dengan 3. 3 sama dengan 2. 1 sama dengan 4. Oke, kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. 5 tambah 6. Ya kan? 2 berarti dia seperti ini. Kita buat tanda panahnya. Sat, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Ya kan? 3 tambah 2 seperti ini. 1 ditambah 4. Oke, kita kurung kurawal. Baru kita jumlahkan lagi hasil. Ini berapa? 5 tambah 6? 11. 3 tambah 2? 5. 2 tambah 3? 1 tambah 4? Seperti inilah hasilnya. Kalau kita jumlahkan, oke, dia berordo 2 kali 2. Oke, paham? Yang di ujung paham, Ferdinand? Kalian sudah bisa? Nah, diskusikan. Kerjakan evaluasi yang Ibu beri. Nanti Ibu tunjuk ke depan orangnya ya. Terserah kalian mau diskusi lah, boleh. Diskusi sampai yang maju nomor pertama, nomor kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, silakan boleh berdiskusi. Kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bisa dengan Luciano dengan Yuda. Kenapa tidak hadir? Luciano sakit, Luciano sakit, Oke, materi kita pada pagi hari ini menemukan ide pokok dan ide pendukung ya. Dia berdiskusi antara narasumber dengan seseorang tamu. Ya, di situ nanti menyelesaikan masalahnya digelar
pokok atau ide pendukungnya. Ibu kasih apa yang mana? Pemirsa Televisi Edukasi, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Edukasi edisi khusus Hari Guru Nasional 2017 dengan tema membangun pendidikan karakter melalui ketelatenan guru. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dilakukan pada beberapa tahun. Ada Simposium Nasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah tahun 2017. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 dengan saya Natasha Putri dan teman saya Syah Putra Tarigan. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah menempatkan hari di tempat ini untuk melihat sistem pembelajaran Bahasa Indonesia, dan yang kami hormati Ibu Bidang Studi Bahasa Indonesia, dan yang kami sayangi teman-teman kami sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan ide pokok yang kami dapat dari video gelar bicara Hari Guru Nasional Membangun Pendidikan Karakter melalui Keteladanan Guru. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah teks cerita. Ide pokok bisa kita dapat di awal paragraf, di akhir paragraf maupun di tengah-tengah paragraf. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ide pokok dari video bicara Hari Guru Nasional 2017 ada di awal cerita, di tengah cerita, dan di akhir cerita. Jadi ada 10 ide pokok yang kami dapat dari kelompok 1. Yang pertama, pendidikan karakter dan keteladanan guru menjadi salah satu tema Hari Guru Nasional di tahun 2017. Yang kedua, Simposium Nasional untuk Hari Guru 2017 difokuskan kepada kepala sekolah, pengawas, dan kedinasan. Yang ketiga, kolaborasi kepala sekolah antara Indonesia dan negara lain merupakan gambaran praktek-praktek baik untuk membangun jaringan baik di negara Indonesia maupun di negara lain. Yang keempat, penghargaan yang diberikan kepada kepala sekolah dalam kegiatan Hari Guru Nasional adalah sebuah laptop, lebih dari 50 kepala sekolah di semua jenjang. Yang kelima, dalam kegiatan Hari Guru Nasional ada pameran produk-produk untuk pendidikan dan kebudayaan. Yang keenam, dalam lomba inovasi pembelajaran, karya guru-guru kita betul-betul sesuatu yang kita prediksi. Guru adalah sosok yang memperlihatkan sisi kepemimpinannya dalam memberikan batas-batas kepada siswanya. Peringatan Hari Guru Nasional 2017 diisi dengan rangkaian kegiatan seperti lomba inovasi pembelajaran, penulisan naskah buku, dan lomba pengolahan sesuatu pendidikan. Adapun sasaran pengunjung dalam pameran Hari Guru Nasional ini adalah guru, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Nah, yang terakhir adalah nomor 10. Guru dapat salah satu menjadi sosok yang mampu membangkitkan sifat-sifat baik kepada siswa, baik itu di bidang inovasi, etos, dan kedisiplinan maupun sportif. Nah, itu tadilah ide-ide pokok yang kami dapat dari video yang ditampilkan oleh guru kita, yaitu video bicara Hari Guru Nasional di tahun 2017. Dilanjutkan penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami minta maaf. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan. Pencernaan itu proses perubahan bentuk yang kompleks menjadi sederhana atau perubahan pemecahan molekul yang besar kompleks menjadi yang sangat kecil dengan melibatkan dua cara pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Kalau kimiawi dengan kelenjar ludah kita ya, kelenjar dan enzim yang ada di ludah. Sedangkan mekanik dengan gigi. Karena makanan dihasilkan dengan gigi harus dibumbukan juga dengan kelenjar ludah ataupun enzim yang ada di mulut kita. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita sudah tahu apa definisi pencernaan. Sekarang kita harus tahu apa organ pencernaan itu. Organ pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ yang dimulai dari mulut,
bagian mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, dan terakhir adalah anus. Oke, bisa digambarkan dan dipahami. Sambil kau lihat gambar, kau pegang di mana ya bagian saya? Kau pada di sini. Jadi kamu tahu yang mana organ untuk pencernaan dan organ untuk pernafasan. Sambil lihat, ya, sesuai dengan materi yang sudah kita dengarkan dari kelas. Buat di kertas lembar aja ya jawabannya. Hah? Ya buat aja nama kelompoknya kelas kita. Ya. Sistem pencernaan Selamat pagi. Untuk memulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga berdoa. Untuk dua orang silahkan maju ke depan. Ya, mulai. Teman-teman, mari kita menyanyikan segala puji syukur 1, 2, 3 ya. Kita masuk ke pelajaran itu, Ibu mau bertanya yang pertama itu sama Rio. Apakah arti keluarga dalam hidupmu, Rio? Keluarga merupakan penyemangat yang luar biasa dan merupakan inspirasi terpenting bagi hidup ini. Oke, bagus ya anakku. Pertanyaan nomor 2 untuk Artita. Bagaimana peran Allah dalam keluargamu, Artita? Peran Allah dalam keluarga itu sebagai pemberi berkat, pemberi pengampunan, dan memperbarui menjadi manusia baru, keluarga diberi kesehatan dan sejahtera, sukacita dan kecukupan. Oke, bagus ya anakku. Pertanyaan nomor 3, Elda. Bagaimanakah peran Allah dalam membaharui hidup manusia? Peran Allah dalam pembaruan dalam hidup manusia adalah dengan kehadiran manusia. Contohnya mendidik kita yang baik. Misalnya teman yang memberi kita pelajaran supaya terjerumus yang terbaik. Oke, jawaban kalian itu semua bagus ya anakku. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bahan Alkitab kita mengenai cinta keluarga Tuhan, di sini tadi Ibu membuat ada 2 jenis keluarga dalam pengertian menurut buku kita. Ada keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti atau keluarga bati itu seringkali kita sebut hubungan antara ibu, ayah, dan anak. Kita lihat semua ajaran itu dari hal yang positifnya karena semua ajaran itu baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam memiliki ajaran yang baik masing-masing dan memiliki kelemahan ajaran masing-masing. Sampai di situ paham? Paham aku? Paham ya? Oke. Tadi sudah kita
mau